Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan ibadah, sebelum itu kita akan doa. Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan, kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ibadahnya Tuhan, Tuhan beri Tuhan kami Tuhan roh penyembah Tuhan, untuk menyembah-Mu, roh memuji, untuk memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman bangkit berdiri. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Masih semangat teman-teman? Masih.
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang Ku biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihiku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, mari kita menyembah. Kita menyembah Tuhan adik-adik, semuanya lipatan tutup mata, sikap berdoa. Tuhan yang rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan,
Tuhan, mari kita memulai firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami pada ibadah hari ini Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga yang memberikan kami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, puji Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang orang yang berbohong, yang tidak jujur. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dong ke adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa di sini yang suka main bola? Wah, pasti kalau kakak tanya main bola langsung pada angkat tangan. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar itu. Di situ ada gambar seorang anak, dia bermain bola. Tapi nggak sengaja ketendang vas bunga mamahnya, akhirnya jatuh dan pecah. Nah, kira-kira kalau adik-adik ada di posisi anak tersebut, apa yang dilakukan? Pasti ada dua pilihan. Yang pertama jujur, mengaku, dan yang kedua tidak mengaku. Yang pertama mengaku kalau itu kesalahan yang adik-adik lakukan. Dan yang kedua tidak mengaku alias berbohong ke mamahnya. Oh, bukan aku, Ma, bukan aku, jatuh sendiri vas bunganya. Wih, agak ngeri ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab, sepasang suami istri yang berbohong adik-adik. Berbohongnya bukan ke manusia, berbohongnya ke Tuhan. Siapa? Kita lihat video ini ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lagi dari hasil penjualan itu dibawa di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus tahu akan hal itu dan dia berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Mendengar perkataan itu, lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Nah, adik-adik, itu yang sudah kita tonton video tadi, bagaimana menceritakan tentang Ananias dan Safira yang berbohong kepada Tuhan. Mereka bukan lagi membohongi manusia, adik-adik. Mereka bukan lagi ngebohongin teman-temannya, tapi mereka membohongi itu Tuhan. Mereka bilang ke si Petrus, kan, dia bilang, Petrus itu, misalkan contohnya hasil penjualan tanah mereka 10 juta ya, adik-adik, contohnya 10 juta. Terus mereka bilang, kalau mereka sudah memberikan seluruh hasilnya ini kepada persembahan ke Tuhan, tapi ternyata mereka emang persembahkan 5 juta yang lagi mereka simpan untuk diri mereka sendiri, seperti yang ada di gambar itu. Adik-adik bisa lihat, hanya sebagian saja, nggak seluruhnya. Artinya Ananias dan Safira tidak jujur. Tidak jujur itu apa sih, adik-adik? Kakak mau kasih tahu ya. Tidak jujur itu artinya apa sih arti jujur itu? Arti jujur itu berarti tidak berbohong. Yang kedua tidak curang. Sedangkan Ananias dan Safira mereka berbohong. Udah gitu berbohong kepada Tuhan lagi, membohongi Tuhan. Nah, dari cerita yang sudah kita pelajari hari ini tentang Ananias dan Safira, bagaimana mereka membohongi Tuhan, bagaimana
saat mereka tidak jujur sama Tuhan, dan akhirnya mereka apa adik-adik? Mati. Akhirnya mereka meninggal, langsung tek meninggal. Itu kan ada, kakak tunjukin loh gambarnya kuburannya Ananias dan Safira, mereka bersebelahan karena langsung meninggal bareng mereka, barengan maksudnya. Setelah Ananias meninggal, beberapa jam kemudian Safira yang meninggal. Nah, jadi kesimpulan atau berkat rohani yang kita bisa ambil dari cerita tentang Ananias dan Safira ini, yang pertama, kita tidak boleh berbohong. Karena kalau kita berbohong, mungkin kamu membohongi papa mamamu, mungkin kamu bohongin kakak sekolah minggu, tapi kamu tidak bisa bohongin Tuhan. Adik-adik tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan Maha Tuhan tahu. Bahkan mungkin adik-adik sembunyi di lemari pun, yang paling gelap pun, tempat gelap pun Tuhan tahu. Jadi kita nggak boleh berbohong. Terus yang kedua, kalau kita bohong nanti Tuhan Yesus sedih ngelihat adik-adik kalau suka berbohong. Terus yang kedua apa adik-adik yang bisa kita pelajari? Jangan sombong adik-adik. Kita belajar untuk nggak boleh sombong. Jangan karena misalkan kamu punya kayak tadi Ananias kan, supaya pelit juga kan adik-adik Ananias, jadinya dia nggak mau berbagi, akhirnya dia simpan untuk dirinya sendiri, karena dia bilang, ini kan tanahku, ini kan punyaku, kenapa aku harus bagi-bagi ke orang? Nah, kita nggak boleh sombong adik-adik. Misalkan adik-adik punya makanan nih, ada teman dia membutuhkan makanan, adik-adik boleh bagi ke temennya itu makanan. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh pelit. Jangan, kamu nggak punya makanan ya, kasihan deh, lo emang enak laparan. Nggak boleh seperti itu. Terus adik-adik yang bisa kita pelajari lagi setelah itu, poin selanjutnya, kakak, bagaimana sih cara supaya kita menjadi orang yang jujur? Nah, cara kita menjadi orang yang jujur yaitu bergaul dengan orang yang benar. Karena di 1 Korintus 15 ayat 33, di situ dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi maksudnya apa, Kak? Kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, teman-temanmu cari teman-teman yang baik, jangan teman-teman yang suka ngomong kotor, yang suka ngomong kasar. Misalkan temanmu ini suka banget ngeledekin, kamu punya teman nih, dia suka banget manggil temannya ini gajah gitu. Gajah apa kabar? Padahal ternyata nama aslinya yang dipanggil gajah ini Mawar, tapi karena efek hashtag di rumah aja, jadi badannya melar ya, makin ke kiri dan ke kanan. Jadi dipanggil, gajah apa kabar? Atau semenjak corona, si Mawar ini dia tinggi karena dia olahraga terus, akhirnya si temannya bilang dia dipanggilin jerapah karena tinggi. Jerapah apa kabar? Atau tiang apa kabar? Itu nggak boleh adik-adik, namanya bagus-bagus Mawar, dipanggil Mawar, jangan diganti jadi gajah. Kalau kalian udah gitu, kadang-kadang ada lagi yang ketawa-ketawa, temennya diledekin gajah, ketawa-ketawa, itu bagus apa enggak? Enggak bagus, jadi jangan diikuti. Nah, terus kalau misalkan kamu punya temen yang suka berbohong, ke mama papahnya bohong, ke guru-gurunya bohong, misalkan dia bolos, apalagi sekarang Zoom, dia bolos, hadir, padahal ternyata dia asik main, kameranya Zoom-nya nyala, tapi mati, off cam ya, maksudnya videonya dimatiin, dia main, padahal Zoom-nya nyala, dia nggak belajar, itu artinya bolos, dia berbohong kan. Dia main game, padahal di kamarnya mamahnya nggak tahu kalau aku sekolah mak, padahal ternyata dia main game, dia belajar, pura-pura belajar, padahal dia ternyata aslinya main game. Itu berbohong. Kalau adik-adik berteman sama orang-orang yang suka berbohong, nanti adik-adik keikutan berbohong juga, maksudnya suka bohong juga, itu nggak boleh, itu nggak baik adik-adik. Nah, terus contoh bohong lagi, mungkin di sini ada yang udah ujian tengah semester ya. Nah, gimana nilainya? Pasti bagus-bagus kan? Kakak punya contoh nih, kakak punya kertas. Nah, terus misalkan kalian ujian ternyata dapat nilainya jelek. Kalian ujian dapat nilainya ternyata 50. Nah, coba lihat. Nah, berapa? 50 kan? Kakak kasih gede deh. 50. Nah, coba lihat. Lihat
Nah, nah, misalkan kalian ujian terus kalian dapat nilai 50 ini, adik-adik. Karena kalian malu, terus kalian takut diomelin sama mamahnya, diomelin sama papahnya dapat nilai 50, akhirnya kalian pun apa adik-adik, kertasnya dilecek-lecekin, kertasnya sampai kecil atau mungkin digunting-gunting supaya mamahnya nggak tahu, terus kalian buang ke tempat sampah atau kalian masukin ke tas kalian sembunyikan serapat mungkin supaya mama papahnya nggak tahu, supaya kalian nggak diomelin. Nah mungkin terus mamahnya nanya, gimana ujiannya, belum dibagi mah hasilnya, padahal udah. Berapa hasilnya? Yang tadi ini 50 ini adik-adik. Itu bagus gak bagus. Itu namanya berbohong. Mama mungkin nggak tahu, mama kalian nggak tahu, papa kalian mungkin nggak tahu, tapi yang tahu siapa? Betul, Tuhan Yesus tahu kalau adik-adik dapat nilai 50. Tuhan Yesus tahu kalau adik-adik saat ini sedang berbohong. Jadi kita nggak boleh berbohong. Kayak Ananias dan Safira tadi, karena mereka berbohong, mereka membohongi Tuhan, akhirnya mereka mati adik-adik. Nah, tapi adik-adik, kalau kita nggak berbohong sama Tuhan, kita hidup benar sama Tuhan, kita tidak membohongi Tuhan, ya kan? Terus kita bergaul sama orang-orang yang baik, terus kita mau menolong teman yang susah, maka adik-adik, di Amsal 2 ayat 7 di situ dikatakan, ini bisa menjadi ayat hafalan kita. Amsal 2 ayat 7 dikatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kita baca sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Puji Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan akan menolong kita kalau kita jujur. Tuhan akan memberikan pertolongan ke kita kalau kita tidak bohong sama Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari. Jadi kita nggak boleh membohongi Tuhan, kita nggak boleh boleh bergaul sama teman-teman yang nggak usah pilih-pilih teman, tapi hati-hati saat bergaul. Kalau temannya menurut kalian bawa kalian ke hal-hal yang nggak bagus, ke hal-hal yang buruk, kalian tinggalkan, kalian cari teman yang baru, yang baik, lebih baik lagi gitu. Dan yang ketiga, kita harus memberi. Kita nggak boleh pelit sama orang. Kalau kita memberi, kita jangan mengharapkan imbalan. Jangan kita bilang, kemarin kan aku udah bagi kamu baju, makanan atau baju mungkin atau apa, kok kamu nggak mau kasih aku lagi sih gitu. Itu nggak bagus adik-adik, berarti kalian nggak ikhlas. Ya itu sekian yang bisa kakak sampaikan, biarlah kiranya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak harap kita semua nggak ada yang seperti Ananias dan Safira di zaman-zaman ini adik-adik. Kita nggak boleh kayak mereka. Kita harus jujur sama Tuhan, sama papa mama, sama semua orang kita harus jujur. Itu yang bisa kakak sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami ya Bapak, adik-adik, anak-anak sekolah minggumu. Biarlah Bapak, kami sudah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapak. Bagaimana Ananias dan Safira yang berbohong dan berakhir mereka mati. Begitu juga Tuhan, biarlah kami bisa memahami, kami bisa mempelajari bahwa kami tidak boleh berbohong, bahwa kami tidak boleh berbohong di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati anak-anak sekolah minggumu ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk Papa Mama kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kiranya Tuhan yang buat berhasil. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan senantiasa kepada Papa Mama kami. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kakak sekolah minggu di tempat di gereja kami ya Bapak. Kiranya Tuhan semakin memakai mereka secara luar biasa lagi. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk Opa dan Oma ya Bapak. Opa Neta dan Oma Agnes, kiranya Tuhan memberkati mereka agar Tuhan semakin memakai mereka secara luar biasa di zaman ini. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk guru-guru kami di sekolah ya Bapak. Biarlah mereka semakin hari semakin sabar dalam mendidik kami anak-anaknya, anak-anak muridnya. Bapak yang baik, saat ini kami juga yang berdoa untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, sampai yang paling rendah RT, RW, kiranya memberkati Tuhan, memberkati mereka
mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Hikmat kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka ya Bapa, agar mereka berhikmat, agar mereka bijaksana dalam mengambil setiap keputusan ke depannya. Bapa yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa untuk virus corona yang masih ada atas muka bumi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghalau, Tuhan yang kami ingin berdoa bersama-sama ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan virus corona ini hilang dari muka bumi ini, hilang dari Indonesia, hilang dari segala bangsa-bangsa, dan hilang dari seluruh bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Oh, tapi jadilah sesuai rencana dan kehendak-Mu. Saat ini kami juga yang berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin anak-anak sekolah minggu dan residen yang saat ini sedang sakit. Hamba mungkin tidak tahu mereka sakit apa, tapi Tuhan tahu. Biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan kiranya yang memberi kesembuhan kepada mereka, Tuhan kembali pulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga yang berdoa untuk diri kami sendiri, masa depan kami Tuhan memberkati, umur panjang Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan kami, studi kami ya Bapak. Tuhan memberkati masa depan kami yang cemerlang ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga ingin berdoa, biarlah kiranya Tuhan memakai kami secara luar biasa di zaman ini, di mana bangkitnya generasi Yeremia, maka Tuhan akan kembali membangkitkan kami ya Bapak, anak-anak Tuhan, sehingga kami kembali on fire di dalam Tuhan. Kami kembali bergandengan tangan unity untuk membawa bangsa ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami terima kasih buat hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, agar kami bisa menerapkan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami yakin percaya pertolongan Tuhan ada untuk kami ya Bapa. Pertolongan Tuhan ada untuk kami, anak-anak Tuhan yang jujur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah.